Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Al-Muzammil ayat 6. Saudaraku, pada dasarnya zikir tidak terikat dengan ruang dan waktu. Kapan dan dimanapun dapat dilakukan, bahkan dalam kondisi dan situasi bagaimanapun juga. Akan tetapi untuk kepentingan latihan sangat diperlukan waktu khusus. Misalnya pagi, siang, petang, atau akhir malam dan sebagainya. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Surah Al-Ahzab 41-42. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka berilah kami dari siksa neraka. Surah Al-Imran 190-192. Rasulullah SAW dari salah satu sisi kehidupannya adalah sebagai seorang konselor dan terapis. Beliau sering memberi beberapa nasihat pada orang yang sedih, cemas, takut, dan gangguan kejiwaan lainnya melalui metode doa atau zikir. Saudaraku, doa secara harfiah berarti ibadah, istighosah, memohon bantuan, pertolongan, permintaan, permohonan, percakapan, memanggil, dan memuji. Adapun pengertian doa secara istilah ialah melahirkan kehinaan dan kerendahan diri serta menyatakan hajat dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, dalam doa terkandung juga unsur zikir, dan zikir ini memiliki pengaruh terapi di dalam jiwa. Bahwa secara umum zikrullah adalah perbuatan mengingat Allah dan keagungannya dalam berbagai bentuk, yang meliputi hampir semua bentuk-bentuk ibadah dan perbuatan baik seperti berdoa, membaca Al-Quran, mematuhi orang tua, menolong teman dalam kesusahan, dan menghindarkan diri dari kejahatan serta perbuatan zalim. Kemudian dalam arti khusus, zikrullah adalah menyebut nama Allah yang sebanyak-banyaknya dengan memenuhi tata tertib, metode, rukun, dan syarat sesuai yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Salah satu petunjuk Al-Quran tentang pelaksanaan zikrullah adalah, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Saudaraku, zikrullah adalah penghayatan, dan zikrullah dapat melahirkan ketentraman dan ketenangan. Zikrullah dengan penuh kehusyukan dan terus-menerus akan membentuk sanubari kita senantiasa dekat dan akrab kepada Allah. Selanjutnya secara tak disadari akan berkembanglah kecintaan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hubbullah, dan semakin mantaplah hubungan hamba dengan Rabbnya, yaitu hablum minallah. Secara psikologis akan berkembanglah penghayatan akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap gerak-gerik kehidupan.
Ia tidak merasa hidup sendirian di dunia, karena ada zat yang maha mendengar segala kesusahan yang dihadapinya. Ketenangan dari zikrullah akan menghasilkan dampak relaksasi yang bermakna bagi seseorang yang sedang menjalani proses penyembuhan. Ketenangan dari zikrullah akan menghasilkan dampak relaksasi yang sangat bermakna bagi seseorang yang menjalani proses penyembuhan, rehabilitasi, dan karakter building. Keimanan kepada Allah merupakan faktor amat penting untuk membuat orang percaya bahwa doa atau zikir memang ampuh dalam membantu proses tersebut. Saudaraku, melalui proses pendekatan psikoneuroimunologi didapati pula bahwa doa dan zikir merupakan autosugesti yang dapat mendorong seorang untuk berbuat sesuai dengan yang didoakan, sehingga dapat merubah jiwa dan badan. Dari segi hipnoterapi juga, yang menjadi landasan dasar teknik terapi sakit jiwa adalah ucapan yang merupakan autosugesti dan dapat mendorong kepada orang yang mengucapkan untuk berbuat sebagaimana yang dikatakan. Dan bila doa itu diucapkan dan dipanjatkan dengan sungguh-sungguh, maka pengaruhnya sangat jelas bagi perubahan jiwa dan badan. Bagi orang yang taat beribadah dan selalu merasa dekat kepada Allah SWT, doa atau zikir menjadi penunjang bagi semangat hidup yang tiada taranya. Ia tidak akan pernah kehilangan semangat hidup, karena ia sangat yakin bahwa yang memberi hidup itu hanyalah Allah. Tiada penyakit yang dapat membunuh jika Allah tidak izinkan. Tiada penyakit yang dapat mematikan, yang dapat membunuh jika Allah tidak izinkan. Dan ia yakin bahwa tiada perangai manusia dan kekalutan, keadaan yang membawa kiamat bila Allah tidak menghendakinya. Saudaraku, jadi doa atau zikir amatlah penting dalam kehidupan manusia, baik mereka yang terbelakang maupun yang maju. Doa juga penunjang semangat hidup yang amat penting. Doa amat penting bagi ketentraman batin, karena dengan berzikir berarti kita memupuk rasa optimis di dalam diri, serta menjauhkan rasa pesimis dan putus asa. Dan lebih dari itu, zikir mempunyai manfaat bagi pembinaan dan peningkatan semangat hidup. Atau dengan kata lain, doa atau zikir mempunyai fungsi kuratif, preventif, dan konstruktif bagi jiwa dan raga. Saudaraku, berzikir bagi orang yang taat kepada Allah merupakan kebutuhan, karena zikir adalah penghubung antara hamba dan Khalik-Nya. Selama berzikir, selama itulah seorang hamba berhubungan dengan Allah SWT. Meninggalkannya berarti sama dengan melepaskan hubungan dengan Sang Khalik. Allah berfirman, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Az-Zukhruf 36. Jadi zikir adalah obat mujarab. Zikir adalah obat mujarab untuk mengatasi permasalahan hidup, baik mental, persoalan material maupun spiritual. Zikir bukanlah gerakan pikiran murni, akan tetapi rasa, zauq, yaitu mendalami kedalaman rasa hingga tiada rasa. Untuk dapat mencapai tingkatan tersebut, haruslah dengan upaya yang maksimal dan berkesinambungan, istiqamah. Selain itu diperlukan thariqah, sistem atau metode, serta mursyid atau pembimbing.